Iya baik, jadi untuk perakitan wifi-nya udah selesai ya, dan ini praktis bisa dibawa-bawa kemana aja, dan ini adalah alternatif buat kita yang nggak kejangkau fiber optik. Dan kita akan coba untuk speed internetnya kira-kira tembus berapa ya untuk GSM ini. Dan kita lihat, wow lumayan ya, bisa sampai 40 Mbps masih naik, 47 masih naik, 48 atau mungkin 49, 50 mungkin sampai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kreatif Channel. Ini adalah alat untuk membuat wifi sendiri di rumah dengan sistem GSM. Jadi tujuannya membuat wifi sendiri di rumah dengan murah itu karena rumahnya tidak tercover fiber optik, atau mungkin orangnya suka eksperimental kayak gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya akan perkenalkan dulu untuk alat-alatnya itu apa aja. Dan sebelumnya, ini adalah alat yang udah dipesan sama orang di Shopee, kecuali modemnya ya, hanya STB saja. Dan kebetulan di video kali ini saya akan coba review dan terangkan untuk alat-alatnya apa aja, dan sedikit untuk sistem kerjanya kayak gitu ya. Nah, kita akan langsung aja mulai ke pembahasannya. Ya baik, jadi untuk yang pertama di sini itu ada STB OpenWRT. Ini adalah STB Android yang sebelumnya itu dia itu fungsinya untuk menonton TV. Ini adalah bekasan dari IndiHome, tipenya itu B860H versi 1 atau yang RAM-nya itu 1 GB. Nah, ini sebelumnya itu adalah Android TV. Kita bisa dipakai untuk menonton TV sebelumnya. Tetapi untuk sekarang ini fungsinya sudah beda. Ini fungsinya udah menjadi router ya. Dan OS-nya itu OpenWRT. Nah, di dalam router ini itu sangat komplit. Ada tunnel-tunnel yang bisa kita pakai, ada adblock dan lain-lain. Ya, fungsinya router pada umumnya kayak gitu. Nah, bagusnya kalau kita install OpenWRT di STB, selain RAM-nya itu 1 GB, dia itu memori internalnya juga lumayan gede. Jadi apabila kita install tool-tool yang lain seperti Paswal, XDemini, Libernet, OpenClass itu agak lega dibanding kalau kita install OpenWRT di router misalnya kayak TP-Link WR840N kayak gitu ya. Nah, itu alasan kenapa untuk membuat wifi di rumah kayak saya ini lebih suka pakai STB, karena memorinya lebih gede dan harganya juga terjangkau. Kemudian untuk yang kedua, ini ada modem Orbit Star 2. Ini adalah modem GSM di mana modem ini udah di unlock, jadi bisa dipakai untuk semua kartu. Dan di sini saya contohkan, saya menggunakan kartu Indosat. Terkadang saya menggunakan kartu Excel, Telkomsel, atau Axis kayak gitu ya. Nah, modem ini beroperasi di 12 volt. Jadi di sini ada adaptor kayak gitu. Nah, sama juga dengan STB, dia itu voltasenya itu 12 volt. Dan untuk interface modem Star 2 itu dia itu menggunakan RJ45. Jadi bukan modem USB, dan ada slot antena eksternal. Apabila kita gunakan untuk memperkuat sinyal, kita bisa menggunakan slot antena eksternal ini ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk STB sudah, adaptornya sudah. Nah, di sini ada USB tulan dari Ugreen. Ini yang 2.0 atau belum gigabit ya. Jadi maksimal hanya di 100 Mbps. Ini saya pakai kenapa? Karena di sini saya menggunakan modem dari Orbit Star 2, di mana modem ini bukan modem USB. Jadi dia modemnya itu USB tulan, perlu USB tulan karena RJ45 kayak gitu. Kecuali kalau kalian punya modem yang sudah USB atau bukan modem yang jenis kayak gini, kalian nggak butuh yang namanya USB tulan. Kemudian kita membutuhkan kabel UTP atau RJ45. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara modem ke STB dengan bantuan USB tulan. Nah, kurang lebih untuk penjelasan alat-alatnya adalah seperti itu. Ini adalah alat dasar yang wajib kalian punya khususnya untuk pemula. Jadi hanya menggunakan dua alat ini saja. Jadi untuk sistem kerjanya adalah sebagai berikut. Ini diisi kartu GSM, kemudian dia akan mencari sinyal. Nah, sebenarnya ini juga udah mancarin wifi ya. Ini sudah bisa langsung disambungin wifi karena ini termasuknya modem wifi. Tetapi
kita nggak akan fungsikan WiFi di modem ini. Kita bisa disable atau matikan saja, kita fungsikan untuk koneksi lewat kabelannya saja. Nah, kemudian koneksi dari modem ini akan dimasukkan ke router. Jadi nanti di router ini bisa diolah, baik kalian yang suka main tunnel bisa dijalankan tunnelnya. Apabila kalian yang nggak pakai tunnel, ya kalian bisa manfaatin OpenWRT lainnya seperti adblocknya, atau mungkin load balance, atau pisah traffic, dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, tetapi seperti judul channel ini, Kere Aktif, kita akan fungsikan untuk STB ini untuk tipis-tipis lah, untuk tunneling kayak gitu ya. Dan itu aja juga kalau memang bisa, kalau memang paham kayak gitu. Dan saya nggak nyarankan kalian untuk seperti saya, enggak. Itu hanya opsi aja ya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu untuk alat-alatnya. Oh ya, satu lagi, ini USB tulan, ini fungsinya hanya sebagai konverter dari RJ45 ke USB ya. Ini hanya untuk konverter, dan kabel hanya untuk penghubungnya saja. Dan untuk alat-alat dan sistem kerja atau topologinya tadi sudah dijelaskan ya. Dari modem masuk ke STB, nanti di STB diseberin. Jadi ini juga ngeluarin WiFi. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ini sebenarnya ngeluarin WiFi, tapi kita matikan WiFi modemnya. Kita hanya pakai koneksinya lewat kabel, kemudian masuk ke OpenWRT. Di OpenWRT ini mengeluarkan WiFi, jadi ini internal WiFi-nya juga on ya. Jadi HP yang mau internetan nanti nyambungnya ke sini, bukan ke sini ya. Ini hanya sebagai sumber internet, tetapi diolahnya di sini. Ya, kayak gitu untuk topologinya. Nah, untuk cara merangkainya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil kabelannya, kita tancapin ke USB tulan. Nah, ini khususnya untuk modem yang tipenya RJ45 ya. Jadi yang interface-nya itu kayak gini. Kalau modemnya kalian itu USB, kalian nggak perlu kayak gini, langsung colok ke sini aja. Nah, kemudian dari ujung USB tulan kita tancapin ke STB seperti ini. Kemudian di belakangnya di sini kita tancapin. Nah, dengan seperti ini udah berhasil untuk merakitnya ya. Dari sini keluar koneksi lewat sini, di konverter jadi USB, masuk ke sini. Di sini nanti nyebarin WiFi yang akan ditangkap oleh handphone untuk internetan kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah diisi kartu ya, jangan lupa untuk kartunya nanti teman-teman bisa pilih yang lagi ngetren. Untuk saat ini saya tidak akan kasih tahu apa, karena mungkin dapat menyakiti banyak hati ya, karena menghargai buat teman-teman yang make kayak ginian juga. Pokoknya adalah kalau untuk urusan kartu, teman-teman juga tahu untuk yang sekarang itu yang paling worth it itu apa. Nah, kalau kalian nggak tahu, nanti kalian bisa cari-cari di Telegram atau mampir di channel Telegram saya. Di situ juga ada grup ya buat ngerumpi diskusi masalah tunneling kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah dirangkai seperti ini, kita masukin untuk adaptornya. Nah, kita tancepin ke modem. Nah, modemnya udah nyala ya. Nah, kemudian untuk STB-nya kita tancepin adaptor juga. Nah, di sini saya nggak menggunakan adaptor, saya hanya menggunakan baterai karena kebetulan adaptornya itu hanya satu. Nah, sama saja ya, ini voltasenya itu 12 volt. Nah, maka STB akan nyala. Nah, alat ini udah nyala keduanya, jadi ini udah siap digunakan. Selanjutnya tinggal cara settingnya aja. Nah, untuk cara settingnya udah ada video tutorialnya terkhusus buat teman-teman yang mungkin beli STB di Kere Aktif. Nggak usah khawatir karena ada video panduannya. Cuma untuk sebagai gambaran aja, nanti kira-kira seperti ini ya. Setelah ini nyala, kita ambil sebuah handphone, kemudian kita nyalakan WiFi-nya, dan kemudian kita coba scan WiFi-nya, dan WiFi-nya itu udah kedetek dengan nama Kere Aktif STB. Nah, kita bisa sambungkan WiFi-nya ke STB tersebut sampai notifikasi terhubung kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa minimize, kemudian kita masuk Google Chrome. Nah, kemudian kita masuk ke OpenClass. Untuk masuk ke OpenClass kita harus akses alamat STB-nya. Jadi alamat STB-nya itu
192.168.1.1. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masuk dengan username dan passwordnya. Dan jika memang kalian itu bermain tunnel, ini ada menu-menu tol-tol tunnel yang bisa kalian pakai. Dan kalau yang beli di saya itu udah aku saranin pakai apa kayak gitu ya, dan saya nggak akan bahas di video ini ya. Pokoknya ada ya, teman-teman juga pasti tahu apa itu, saya nggak perlu bahas di video ini. Tinggal pokoknya tunnelnya dinyalain kalau memang pakai tunnel. Nah, nanti kalau tunnelnya udah nyala, kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, jadi kalau misal tunnelnya udah dinyalain, kira-kira kayak gini lah ya. Ya, ada pingnya. Ini hanya nama ya, tidak berarti saya pakai itu juga. Ya pokoknya kalau udah di setting sedemikian rupa, nanti keluar ping, ini adalah keluar koneksi, bahwa ini pertanda bahwa udah ada koneksi, kayak gitulah intinya. Nah, kita bisa tes buat YouTube dan lain-lain. Nah, dan yang perlu kalian ketahui bahwa di sini ini adalah cara membuat wifi, karena alternatif nggak ada fiber optik ya. Bukan berarti bikin wifi kayak gini gratis, enggak juga ya. Ini hanya cara membuat wifi alternatif jika tidak ada fiber optik, dan opsi yang murah karena tahu sendiri kita paketannya paketan Carrier Active lah, paketan yang merakyat gitu. Jadi untuk masalah berapa kuotanya dan kecepatannya itu tergantung alat. Kalau modemmu itu modem yang bagus, itu ya kecepatannya bagus, misalnya modem multi CA. Jika misal kalian menggunakan kartunya itu murah dan unlimited, ya hasilnya unlimited juga. Jadi bukan berarti menggunakan STB OpenWRT di Carrier Active internetnya jadi unlimited, internetnya jadi kenceng kayak punya Carrier Active sampai 100 Mbps, bukan ya. Itu memang karena faktornya banyak, mulai dari sinyal, modem, kemudian paket yang dipakai juga, tunneling yang dipakai juga kayak gitu. Jadi ya nggak mutlak. Jadi buanglah mindset kalian jika beli STB dari Carrier Active itu jadi kenceng, enggak, itu salah kaprah. Nah, ini udah connect ya. Nah, untuk speed testnya kita bisa cek, dan biar mantep lagi ini bisa ditambah antena eksternal supaya sinyalnya itu lebih stabil. Ya, kita akan coba untuk tes speed. Ya lumayan ya, untuk kelas GSM ini lumayan. Ya, jadi kita mendapat speed 50 Mbps ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih jelek, tergantung jam, tergantung cuaca juga, karena kita main GSM. Jadi semua itu bisa dioptimasi. Bagaimana caranya? Kalian bisa cari referensi di YouTube atau cari di channel saya, ada untuk cara bikin antena dan lain-lain kayak gitu. Ya pokoknya main GSM itu kompleks, tidak hanya berpatokan pada sinyal, tetapi dari kualitas BTS, modem yang dipakai, kartu yang dipakai, dan lain-lain itu banyak ya. VPN juga berpengaruh. Ya, jadi kayak gitu aja untuk pembahasan video kali ini. Dan kalau kalian minat STB, jangan lupa mampir di Shopee. Ini adalah pesanan orang juga, udah siap kirim. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.